Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Arzanka Team, member of PSKM 21W. Kami akan menjawab beberapa soal tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan berorganisasi. Member dari Arzanka Team yaitu Anggun Putri Lisani, Muhammad Sultan Safrudin, Riri Virjan Putri Boru Siregar, Tri Suci Latifah Hanum, dan Wela Apriwidianti. Soal yang pertama, deskripsikan minimal 2 pendapat ahli tentang konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam berorganisasi beserta rujukannya. Menurut Eisenberg dalam Landberg tahun 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, menurut Terry, pada tahun 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sementara, Wang dan Rule pada tahun 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Soal nomor 2, simpulkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam berorganisasi menurut saudara berdasarkan rujukan yang dideskripsikan di atas. Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil. Soal nomor 3, deskripsikan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi beserta rujukannya. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan pengambilan tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Di lain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan. Yang pertama, teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau beresiko. Dalam konteks ini, keputusan lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data. Manajer secara individu dan dalam tim mengatur dan mengawasi informasi, terutama informasi bisnisnya. Yang ketiga, pengambilan keputusan adalah proses memilih. Dalam pelaksanaannya, mengambil keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan, prosesnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Yang keempat, implementasi keputusan. Yang kelima, evaluasi keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah peer habit atau kebiasaan yang dipelajari, meliputi cara berpikir, logis, dan rasional, mengolah informasi secara serial, intuitif, dan kreatif, memahami suatu secara keseluruhan.
Yang kedua, toleransi terhadap ambigualitas. Kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimaliskan ambiguitas. Yang kedua, kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Itu dia beberapa pembahasan soal dari argumentatif. Terima kasih.